Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan senantiasa ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah zuhur yang insyaallah dirahmati Allah taala. Menukil satu perkataan ulama yang tertulis dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah taala. Beliau menulis dalam kitab itu, kata beliau, man aznaba dzamban wa huwa yadhak. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, ketika bermaksiat dia tertawa, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Maka nanti kata Allah, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Waman ata'a wa huwa yabki, akan tetapi ada orang yang taat kepada Allah, dalam ketaatannya ia menangis kepada Allah Ta'ala, fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak. Kata Allah Ta'ala, yakinlah suatu saat nanti orang yang taat kepadaku dalam keadaan bersedih dan menangis, kelak aku masukkan ke dalam surgaku dalam keadaan tertawa bahagia. Pilihannya ada pada diri kita. Masihkah kita mau taat kepada Allah, kepada aturan yang diatur oleh Allah, atau kita mau maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah? Kalau kita taat kepada Allah, yakinlah bahwa balasan terbaik selalu menanti akan diberikan kepada kita yang taat kepada Allah. Akan tetapi yang ingkar dan maksiat, yakinlah balasan terpedih akan diberikan oleh Allah kepadanya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita dasi dalam keadaan taat, berarti akal pikiran kita, jiwa kita dalam keadaan waras, tidak terkena penyakit yang namanya lupa ingatan atau gila. Tetapi kalau seseorang yang lalai, maksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah dengan sengaja, dengan kesadaran tingginya, dengan akal sehatnya yang masih waras, berarti orang itu sebenarnya tidak dalam keadaan waras. Maka dalam fikih berkatakan orang gila yang sesungguhnya adalah orang yang kehilangan akal sehatnya dan ingatannya. Dan orang gila ini tidak dibebankan kepadanya hukum syariat, tidak dibebankan kepadanya dosa apabila tidak sholat, tidak puasa dan lain sebagainya. Jadi apabila ada orang hari ini yang ingin dibebaskan daripada aturan dan peraturan Allah Ta'ala, ingin bebas daripada ketentuan syariat yang Allah bebankan kepada orang yang mukallaf, orang yang beriman kepada Allah, ingin terbebas daripada perbuatan baiknya, ingin terbebas dari ketaatannya, tidak mau sholat, tidak mau puasa dan lain sebagainya, maka boleh, kata Allah Ta'ala, tetapi orang tersebut harus jadi orang gila dulu. Maka kalau hari ini ada orang yang sengaja meninggalkan perintah Allah dalam kewarasan yang tingkat tingginya, maka orang itu termasuklah orang gila. Tetapi gila kalau menurut syariat adalah orang yang sebenarnya diberikan akal sehat oleh Allah, kewarasan yang tinggi oleh Allah, jiwanya sehat, akalnya sehat, kan tetapi lalai kepada perintah Allah, tidak mau melakukan. Ini pun termasuk kategori orang gila. Tetapi orang gila ini dia tetap diberikan beban dosa, aturan dan peraturan Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Maka satu hadis qudsi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, nasihat yang indah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Jibril, ya Rasulullah, hiduplah sesuka, tapi ingat suatu saat kau akan mati, dan ini akan terjadi pada diri kita. Kematian ujung-ujungnya akan menjemput kita, dan kita siap atau tidak siap itu akan tetap terjadi pada diri kita. Yang kedua, kata malaikat Jibril, wahbib masyita fa innaka mafariku. Cintai apa yang kau sayangi dan cintai di dunia ini, tapi suatu saat yang kau cintai akan kau tinggalkan. Anakmu, hartamu, usahamu, suamimu, semua yang kau miliki di atas dunia ini akan berpisah denganmu. Wa'mal masyita fa innaka maziyun bih. Dan beramallah, karena suatu saat nanti semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mau taat kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, tidak mau bersabar atas segala musibah. Di hadis yang lain, Jibril menyampaikan, falyaltamis rabban siwaya. Ada orang yang tidak mau taat kepadaku, kata Allah, suruh keluar dari muka bumi ini, suruh keluar daripada semua nikmat yang kuberikan. Makanlah dari rizki yang bukan dari aku, minumlah air dari bukan dari aku, kata Allah, dan hiduplah di bumi yang bukan dari ciptaanku. Tidak ada satupun makhluk yang mampu melaksanakan perintah Allah. Falyaltamis rabban siwaya, suruh keluar dari bumi ini. Maka dari itu bersyukur kepada Allah, kita hari ini masih diberikan kesempatan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup, hatta takinatus sajidah haida khairun fiha. Rasulullah, yakinlah suatu saat akan menikmati satu sujudmu kepada Allah, bahwa balasan satu sujud itu akan diberikan oleh Allah pahala yang sebesar dunia dan isinya. Satu kali sujud. Hari ini kita 4 kali sujud, ditambah sunnah qobliyah nanti dan ba'diyah 4 kali sujud. Berapa pahala yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.